Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Hujan deras mengguyur kota Semarang malam itu ketika Dimas pertama kali memasuki rumah warisan almarhum pamannya, Pak Suryo. Rumah tua bergaya kolonial itu berdiri megah di tengah kompleks yang mulai sepi, dikelilingi pepohonan rindang yang membuat suasana semakin mencekam. "Kamu yakin mau tinggal di sini sendirian, Mas?" tanya Rini, istri Dimas, sambil memeluk kedua anaknya yang masih kecil. Rumah ini terlihat aneh. Dimas tertawa kecil sambil membuka pintu besar yang berderit. "Ah, Rini terlalu banyak nonton film horor. Ini cuma rumah tua biasa. Lagi pula, kita dapat ini gratis. Tabungan kita bisa buat renovasi." "Tapi Mas, kenapa Pak Suryo meninggal sendirian di sini? Padahal dia tajir melintir. Kenapa nggak ada yang mau rawat dia?" "Katanya sih, Pak Suryo orangnya penyendiri. Gak pernah dekat sama keluarga," jawab Dimas sambil menyalakan lampu. Cahaya redup menerangi ruang tamu yang penuh dengan furnitur antik tertutup kain putih. "Nah, lihat. Isinya bagus-bagus semua. Kita beruntung, Rin." Rini menghela napas. "Ya sudahlah. Tapi aku nggak bisa tinggal di sini dulu ya, Mas. Anak-anak masih sekolah di Jogja. Kamu beresin dulu semuanya, baru nanti kami pindah." Malam itu, Dimas mengantar keluarganya kembali ke Jogja. Ia memutuskan untuk segera kembali ke Semarang dan mulai membersihkan rumah warisan itu. Ada sesuatu yang membuatnya bersemangat, bukan hanya karena rumah megah itu, tapi juga karena menurut notaris, Pak Suryo meninggalkan sesuatu yang berharga di dalam rumah. 3 hari kemudian, Dimas sudah mulai terbiasa dengan rumah tua itu. Ia menyewa Mbak Sari, seorang pembantu paruh waktu, untuk membantu membersihkan. "Mas Dimas, saya boleh tanya nggak?" ucap Mbak Sari sambil menyapu lantai. "Tanya apa, Mbak? Mas nggak takut tinggal sendirian di sini? Tetangga bilang, rumah ini angker." Dimas tersenyum. "Ah, itu cuma gosip. Mana ada hantu? Lagi pula, kalau ada hantu, berarti ada teman kan?" Mbak Sari tidak tertawa. Wajahnya serius. "Mas Dimas, saya serius. Pak Suryo dulu, dia meninggal dalam keadaan yang aneh. Badannya kurus kering, padahal dia orang kaya. Seperti ada yang menguras tenaganya. Mungkin dia sakit, Mbak." "Bukan, Mas. Saya dengar dari tetangga, beberapa hari sebelum meninggal, Pak Suryo sering teriak-teriak malam hari. Katanya dia minta tolong, bilang, jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Tapi nggak ada orang di dalam rumah." Dimas merasakan sedikit merinding, tapi ia segera menggeleng. "Itu pasti karena dia sakit. Orang sakit sering ngigau, Mbak." Malam itu, sekitar pukul 11, Dimas sedang menonton televisi di ruang tamu ketika ia mendengar suara aneh dari dapur. Seperti suara orang membuka lemari. "Mbak Sari sudah pulang tadi sore," gumamnya sambil berjalan menuju dapur. Ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Tapi ia melihat pintu lemari dapur terbuka sedikit. "Aneh," ucapnya sambil menutup pintu lemari. Keesokan paginya, Dimas dikejutkan dengan temuan yang membuatnya bingung. Uang Rp50.000 yang ia taruh di meja makan tadi malam hilang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ketemu. "Mungkin aku salah taruh," pikirnya, tapi kejadian aneh terus berlanjut. Setiap malam, selalu ada barang yang hilang, uang receh, cincin, bahkan remote TV. Dan setiap kali ia bangun pagi, ia menemukan pintu lemari atau laci terbuka. 1 minggu kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Tengah malam, Dimas terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa. Tertawa riang, seperti anak kecil yang sedang bermain. Hihihihi, Dimas langsung duduk di tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil ponselnya dan menyalakan senter. "Siapa di sana?" teriaknya. Tawa itu berhenti. Dimas turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamarnya perlahan. Lorong gelap menyambutnya. Ia menerangi dengan senter ponsel, tapi tidak ada siapa-siapa. Hihihihi. Suara tawa itu terdengar lagi, kali ini dari bawah.
Dari lantai bawah, dengan napas tercekat, Dimas turun tangga. Setiap anak tangga berderit keras. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di pojok ruangan, tepat di bawah tangga, ada sosok kecil. Sosok anak kecil dengan tubuh kurus, kulit kehijauan, dan tidak mengenakan baju. Anak itu sedang duduk memunggunginya, seperti sedang menghitung sesuatu. 1, 2, 3. Suara anak itu lirih tapi terdengar jelas. "Si siapa kamu?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Anak itu berhenti menghitung. Perlahan, ia memutar kepalanya. Dimas hampir jatuh terduduk ketika melihat wajahnya. Mata besar tanpa kelopak, hidung pesek, mulut lebar dengan gigi kecil-kecil. Wajah yang tidak mungkin dimiliki manusia normal. "Hihihihi. Bapak baru di sini?" tanya anak itu dengan suara yang terdengar seperti gabungan suara anak-anak dan orang tua. Dimas berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi harinya, ketika Mbak Sari datang, ia langsung menceritakan kejadian semalam. "Ya ampun, Mas. Itu tuyul," seru Mbak Sari dengan wajah pucat. "Pak Suryo dulu memelihara tuyul. Makanya dia kaya." "Tuyul? Maksud Mbak gimana?" "Tuyul itu makhluk halus, Mas. Bentuknya seperti anak kecil botak. Biasanya dipelihara orang untuk mencuri uang. Tapi ada konsekuensinya, Mas. Tuyul harus diberi makan. Kalau nggak dikasih makan, dia bisa menguras hidup majikannya." Dimas merasakan darahnya menjadi dingin. "Maksud Mbak, Pak Suryo meninggal karena?" "Karena tuyulnya kelaparan, Mas. Dan sekarang tuyul itu menganggap Mas Dimas sebagai majikan barunya." Malam itu, Dimas memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Di tangannya ada tasbih yang ia pinjam dari tetangga. Tepat pukul 12 malam, sosok kecil itu muncul lagi. Kali ini, ia berjalan dari arah dapur dengan langkah kecil-kecil. "Bapak belum tidur?" tanya tuyul itu sambil memiringkan kepalanya. Dimas menelan ludah. "Kak, kamu apa maumu?" Tuyul itu tertawa kecil. "Aku lapar, Bapak. Majikan lama sudah lama tidak memberi makan." "Aku bukan majikanmu. Aku tidak pernah memanggil atau meminta apa-apa darimu. Tapi Bapak tinggal di rumah ini. Majikan lama sudah mati. Berarti Bapak majikan baru?" jawab tuyul itu dengan logika aneh. "Aku tidak mau jadi majikanmu. Pergi. Keluar dari rumah ini." Tuyul itu berhenti tersenyum. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan. "Bapak tidak boleh begitu. Kalau Bapak tidak mau kasih makan, aku akan ambil sendiri. Aku akan ambil jiwa Bapak, seperti aku ambil jiwa majikan lama." "Tunggu!" Dimas berteriak ketika tuyul itu mulai mendekat. Apa yang kamu mau? Makanan apa?" Tuyul itu tersenyum lagi. "Aku mau uang, Bapak. Banyak uang. Kalau Bapak kasih aku tugas cari uang, aku akan kenyang. Tapi kalau Bapak tidak kasih tugas, aku akan lapar. Kalau aku lapar, aku harus makan jiwa." Dimas berpikir cepat. Baik. Aku akan beri kamu tugas. Tapi jangan ganggu aku." "Hihihihi, Bapak bijak. Besok aku akan bawa uang untuk Bapak. Banyak uang. Bapak akan kaya seperti majikan lama." Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia terus membayangkan wajah mengerikan tuyul itu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai tertarik. Apa jadinya kalau ia benar-benar kaya? Ia bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk Rini dan anak-anaknya. Keesokan paginya, Dimas menemukan tumpukan uang di meja ruang tamu. Uang kertas pecahan 50.000 dan 100.000, total sekitar 5 juta rupiah. "Ya Allah!" bisiknya sambil menyentuh uang itu. Ini nyata, Mbak Sari yang baru datang langsung terkejut melihat uang itu. "Mas Dimas, Mas menerima tawaran tuyul itu?" "Mbak, aku tidak punya pilihan. Dia bilang kalau aku tidak kasih tugas, dia akan ambil jiwaku. Tapi Mas, ini berbahaya. Tuyul itu makhluk halus. Uang yang dia bawa itu uang curian. Bisa kena karma." "Aku tahu, Mbak. Tapi aku akan pakai uang ini untuk hal yang baik. Aku akan sumbangkan sebagian, aku akan bantu orang miskin. Jadi, nggak masalah kan?" Mbak Sari menggeleng sedih. Mas Dimas tidak mengerti. Kalau sudah terikat dengan makhluk halus, tidak semudah itu lepas. Suatu hari nanti, Mas akan bayar harganya. 3 bulan berlalu.
Dimas menjadi semakin kaya. Setiap malam, tuyul itu membawa uang dalam jumlah besar. Kadang 5 juta, kadang 10 juta. Dimas tidak pernah bertanya dari mana uang itu berasal. Yang ia tahu, hidupnya berubah drastis. Ia merenovasi rumah warisan itu menjadi lebih modern. Ia membeli mobil mewah. Ia bahkan mulai membuka usaha. Rini dan anak-anaknya akhirnya pindah ke Semarang. "Mas, aku senang kita bisa hidup enak sekarang," ucap Rini suatu malam sambil memeluk Dimas. "Tapi, aku merasa ada yang aneh. Dari mana Mas dapat uang sebanyak ini?" "Usahaku lagi lancar, sayang." Rezeki memang sedang lancar. Tapi Dimas berbohong. Setiap malam, setelah Rini dan anak-anaknya tidur, ia turun ke ruang bawah tanah yang ia kunci khusus. Di sana, ia bertemu dengan tuyul itu. "Bapak puas dengan hasil kerjaku?" tanya tuyul itu sambil menyerahkan tas berisi uang. "Ya, bagus. Terus seperti ini. Tapi Bapak, aku semakin lapar. Uang saja tidak cukup lagi. Aku butuh sesuatu yang lain." Dimas merasakan ketakutan. "Maksudmu apa?" "Aku butuh jiwa, Bapak. Cuma sedikit. Cuma 1 jiwa." "Tidak. Aku tidak akan memberi jiwa siapapun." Tuyul itu tertawa. "Bapak sudah terikat denganku. Kalau Bapak tidak kasih, aku akan ambil sendiri. Mungkin istri Bapak yang cantik itu? Atau anak-anak Bapak yang lucu? Jangan. Jangan sentuh keluargaku. Kalau begitu, kasih aku jiwa orang lain. Siapa saja. Kalau tidak..." Tuyul itu menatap tajam. "Aku akan ambil semua yang Bapak sayang." Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia mulai menyadari kesalahannya. Ia terjebak dalam perjanjian dengan makhluk yang tidak bisa ia kontrol. Seminggu kemudian, Mbak Sari tidak datang bekerja. Dimas mencoba menghubungi, tapi ponselnya tidak aktif. Ia merasa cemas. 2 hari kemudian, ia mendengar berita dari tetangga. Mbak Sari meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan kurus kering di rumahnya. Persis seperti Pak Suryo, Dimas hampir pingsan mendengar berita itu. Ia tahu siapa penyebabnya. Tuyul itu mengambil jiwa Mbak Sari malam itu. Ia berhadapan dengan tuyul di ruang bawah tanah. Kamu bunuh Mbak Sari?" Tuyul itu tersenyum polos. "Aku lapar, Bapak. Bapak tidak kasih, jadi aku ambil sendiri. Tapi jangan khawatir, dia bukan keluarga Bapak kan?" "Kamu monster." "Aku bukan monster, Bapak. Aku hanya makhluk yang perlu makan. Seperti manusia perlu makan nasi, aku perlu makan jiwa. Itu kodratku." Dimas menangis. "Aku tidak mau lagi. Aku mau putus kontrak denganmu." "Tidak bisa, Bapak. Sekali terikat, selamanya terikat. Kecuali..." Tuyul itu berhenti sejenak. "Kecuali Bapak mati. Atau Bapak cari pengganti." "Pengganti?" "Ya, orang lain yang mau jadi majikanku. Kalau ada yang mau, Bapak bebas." "Tapi..." Tuyul itu tertawa mengerikan. "Siapa yang mau jadi majikan makhluk sepertiku?" Sebulan kemudian, Wahyu, sahabat lama Dimas, datang berkunjung. Wahyu sedang mengalami masalah keuangan. Usahanya bangkrut, istrinya sakit keras, dan ia terlilit hutang. "Dim, aku dengar kamu sekarang kaya. Tolong aku, kawan. Aku butuh uang untuk biaya pengobatan istriku," pinta Wahyu dengan mata berkaca-kaca. Dimas merasakan konflik batin. Di satu sisi, ia ingin membantu sahabatnya. Di sisi lain, ia tahu satu-satunya cara untuk lepas dari tuyul adalah mencari pengganti. Dan Wahyu. Wahyu sangat membutuhkan uang. "Wahyu, aku bisa bantu kamu. Tapi ada syaratnya," ucap Dimas pelan. "Syarat apapun aku terima, Dim. Aku sangat desperate." Malam itu, Dimas membawa Wahyu ke ruang bawah tanah. Ia menceritakan semuanya tentang tuyul. Wahyu awalnya tidak percaya, tapi ketika tuyul itu muncul di hadapannya, ia langsung pucat pasi. "Jadi, kalau aku setuju jadi majikannya, aku akan kaya?" tanya Wahyu dengan suara gemetar. "Ya, tapi ada konsekuensinya. Dia butuh jiwa." "Dia akan ambil jiwa orang," jawab Dimas jujur. Wahyu terdiam lama. Dimas bisa melihat pergulatan batin di wajah sahabatnya. Akhirnya, dengan suara putus asa, Wahyu berkata, "Aku terima. Aku butuh uang untuk istriku. Kalau istriku sehat, aku rela jadi apapun."
Dimas merasakan penyesalan yang luar biasa, tapi ia terlalu egois. Ia ingin bebas. Baik, ucap tuyul itu senang. Majikan baru, aku akan setia padamu. Aku akan bawa uang banyak. Tapi ingat, aku butuh makan. Sejak malam itu, Dimas merasa bebas. Tuyul itu tidak mengganggunya lagi. Ia berharap bisa hidup normal bersama keluarganya. Tapi perasaan bersalah terus menghantuinya. 2 minggu kemudian, Wahyu menghubunginya. Suaranya penuh kebahagiaan. Dim, istriku sembuh. Dan aku dapat uang banyak dari bisnisku. Terima kasih sudah perkenalkan aku dengan makhluk itu. Dimas tersenyum pahit. Syukurlah, Yu. Tapi hati-hati. Jangan sampai kamu terlalu tergantung. Tenang saja, Dim. Aku bisa kontrol. Tapi sebulan kemudian, Dimas mendapat kabar yang menghancurkan. Wahyu menelepon dengan suara panik. Dim, tolong aku. Dia minta jiwa. Dia mau ambil jiwa istriku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tenang, Yu. Kamu harus. Dia bilang kalau aku tidak kasih jiwa lain, dia akan ambil istriku. Dim, aku tidak bisa kehilangan istriku. Apa yang harus aku lakukan? Dimas merasakan beban berat di dadanya. Ia sudah meramalkan ini akan terjadi. Yu, dengarkan aku. Jangan pernah kasih jiwa orang lain. Itu dosa besar. Lebih baik kamu, telepon terputus. Dimas mencoba menelepon kembali berkali-kali, tapi tidak diangkat. Keesokan harinya, Dimas mendatangi rumah Wahyu. Ia dikejutkan dengan pemandangan yang mengerikan. Polisi dan ambulan sudah memenuhi halaman rumah. Tetangga berkerumun dengan wajah cemas. Ada apa ini? Tanya Dimas pada salah satu tetangga. Pak Wahyu, dia bunuh orang, jawab tetangga dengan wajah pucat. Dia bunuh tetangga sebelah, Pak Budi. Dibunuh dengan sadis. Katanya dia teriak-teriak, aku harus kasih jiwa, aku harus kasih jiwa. Sekarang dia digiring ke rumah sakit jiwa. Dimas hampir jatuh mendengarnya. Ia tahu ini semua salahnya. Ia yang memperkenalkan Wahyu pada tuyul itu. Sejak kejadian itu, kehidupan Dimas berubah menjadi mimpi buruk. Ia sering bermimpi buruk tentang Mbak Sari dan Pak Budi. Dalam mimpi, mereka menatapnya dengan mata kosong dan berkata, ini salahmu. Kamu yang bunuh kami. Suatu malam, ketika Rini dan anak-anaknya sedang berkunjung ke rumah orang tua Rini di Jogja, Dimas sendirian di rumah. Ia sedang menonton televisi ketika lampu tiba-tiba padam. Mati lampu, gumamnya sambil mengambil ponsel, tapi ketika ia menyalakan senter ponsel, ia melihat sosok yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di pojok ruangan, berdiri sosok berbalut kain kafan putih. Pocong. Dan sosok itu melompat-lompat mendekat. Kamu yang sebabkan kematianku. Suara perempuan terdengar dari balik kain kafan. Itu suara Mbak Sari. Mbak Sari? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud? Teriakan itu begitu keras hingga jendela-jendela bergetar. Kamu yang kasih aku pada makhluk itu. Kamu yang biarkan dia ambil jiwaku. Dimas berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Tapi suara pukulan pada pintu terus terdengar. Boom! 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 Buka pintunya. Sekarang kamu yang harus rasakan apa yang aku rasakan. Dimas menelepon kemana-mana, mencari bantuan. Ia menelepon ustadz, dukun, siapa saja yang mungkin bisa membantu. Tapi tidak ada yang mau datang malam itu. Tiba-tiba, suara pukulan berhenti. Dimas menghela napas lega. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari jendela kamarnya, ia melihat wajah perempuan berambut panjang, dengan mata melotot dan mulut robek hingga telinga. Kuntilanak itu tertawa keras. Hahaha. Majikan tuyul. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah sebabkan kematian orang? Siapa kamu? Teriak Dimas ketakutan. Aku hantu yang menjaga keseimbangan. Kamu sudah melanggar aturan alam. Kamu biarkan tuyul ambil jiwa orang yang tidak bersalah. Sekarang kami semua akan membalasmu. Jendela pecah berkeping-keping. Kuntilanak itu masuk ke dalam kamar dengan tubuh melayang. Dimas berlari keluar kamar, tapi di lorong ia bertemu dengan hantu lain. Genderuwo, sosok berbadan besar berbulu hitam dengan mata merah menyala. Mau lari kemana? Manusia tamak? Suara bas genderuwo bergema. Dimas terpojok. Di depannya ada genderuwo, di belakang ada kuntilanak dan pocong. Ia tidak punya jalan keluar. Kumohon, ampuni aku. Aku menyesal.
Terlambat, kata ketiga hantu itu bersamaan, tiba-tiba, sosok kecil muncul di tengah mereka. Tuyul itu berdiri dengan wajah serius. "Kalian tidak boleh ganggu majikan lamaku," ucap Tuyul. Kuntilanak tertawa mengejek. "Majikan lama? Dia sudah lepas darimu. Dia kasih kamu ke orang lain." "Tetap saja, dia pernah jadi majikanku. Aku yang akan tentukan nasibnya." "Kamu tidak punya hak," bentak genderuwo. "Aku punya. Dia berhutang padaku. Dia berjanji akan terus kasih aku tugas, tapi dia ingkar. Jadi, jiwanya jadi milikku." Dimas terkejut. "Apa? Tapi aku sudah kasih kamu majikan baru." "Itu bukan keputusanku. Itu keputusan kamu. Kamu ingkar janji, jadi kamu harus bayar." Pocong Basari berkata, "Baiklah, Tuyul. Kami akan undur. Tapi ingat, jiwa ini bukan cuma milikmu. Kami juga punya hak untuk balas dendam. Kalian boleh ikut. Kita bagi bersama," jawab Tuyul dengan senyum mengerikan. Ketiga hantu itu tertawa bersama. Suara tawa mereka berbaur, menciptakan simfoni kengerian yang membuat telinga Dimas terasa seperti ditusuk. Pagi harinya, Rini pulang lebih cepat dari rencana. Ia merasa ada yang tidak beres. Ketika ia sampai di rumah, ia menemukan Dimas tergeletak di ruang tamu. Tubuhnya dingin, mata terbuka lebar, dan wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. "Dimas! Dimas! Bangun!" Rini mengguncang tubuh suaminya. Tapi tidak ada respon. Ambulans datang. Para medis mencoba melakukan resusitasi, tapi tidak berhasil. Dokter menyatakan Dimas meninggal karena serangan jantung. Tapi yang aneh, tubuhnya sangat kurus, padahal semalam ia masih terlihat normal di video call. Pemakaman Dimas berlangsung sedih. Wahyu, yang sudah keluar dari rumah sakit jiwa setelah menjalani perawatan, datang dengan kursi roda. Ia menangis melihat peti mati sahabatnya. "Ini salahku," bisik Wahyu pada Rini. "Aku yang sebabkan ini semua." "Apa maksud kamu?" tanya Rini bingung. Wahyu menceritakan semuanya. Tentang Tuyul, tentang perjanjian, tentang jiwa-jiwa yang diambil. Rini mendengarkan dengan wajah pucat. Ia tidak percaya suaminya melakukan hal sejahat itu. "Jadi, Dimas, dia sengaja korbankan Mbak Sari dan Pak Budi?" tanya Rini dengan suara bergetar. "Tidak secara langsung. Tapi dia yang mulai semua ini. Dia yang terima tawaran Tuyul itu. Dan dia yang kasih aku pada Tuyul itu," jawab Wahyu sambil menangis. Setelah pemakaman, Rini memutuskan untuk menjual rumah warisan itu. Ia tidak mau tinggal di sana sedetik pun. Tapi ketika ia datang untuk mengemas barang-barang, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Di ruang bawah tanah, ia menemukan buku catatan Pak Suryo. Isi catatan itu membuat darahnya membeku. "Tahun 1990, aku terima tawaran Tuyul. Aku jadi kaya." Tahun 1995, Tuyul mulai minta jiwa. "Aku kasih jiwa tetanggaku." Tahun 2000, semakin banyak orang mati di sekitarku. Aku mulai takut. Tahun 2010, aku coba lepas dari Tuyul, tapi tidak bisa. Dia bilang aku terikat selamanya. Tahun 2020, aku sudah tua. Aku tahu aku akan mati segera. Aku tulis ini sebagai peringatan, jangan pernah terima tawaran Tuyul. Kekayaan yang didapat dari jiwa orang lain adalah kutukan. Di halaman terakhir, ada tulisan dengan tinta merah, "Untuk ahli waris rumah ini, maafkan aku. Aku sengaja wariskan rumah ini karena aku tahu Tuyul akan cari majikan baru. Aku terlalu pengecut untuk mengakhiri siklus ini. Sekarang, kamu yang harus menanggung. Maaf. Maaf. Maaf." Rini menangis membaca catatan itu. Pak Suryo sengaja wariskan rumah ini untuk menjebak ahli warisnya. Dan Dimas, suaminya, menjadi korban keserakahan Pak Suryo. 6 bulan setelah kematian Dimas, kehidupan Rini mulai membaik. Ia kembali ke Jogja dan mencoba melupakan semua kejadian mengerikan itu. Tapi suatu malam, anak sulungnya, Andi yang berusia 10 tahun, terbangun dan turun ke ruang tamu. "Ibu, ada anak kecil di kamarku." "Dia bilang dia temanku," ucap Andi polos. Rini langsung merasa ketakutan luar biasa. "Anak kecil seperti apa?" "Anak kecil botak, kulitnya hijau. Dia lucu, Bu. Dia bilang dia bisa bawain uang buat kita." "Jangan," teriak Rini sambil memeluk Andi. "Jangan pernah bicara sama dia lagi." Tapi sudah terlambat. Tuyul itu sudah menemukan targetnya yang baru. Dan kali ini, targetnya adalah anak kecil yang polos, yang tidak tahu apa-apa tentang konsekuensinya. Malam itu, Rini membawa semua anaknya ke rumah orang tuanya. Ia menceritakan semuanya pada orang tuanya. Ayahnya,
seorang ustadz langsung mengambil tindakan. Kita harus ruqyah anak ini. Tuyul itu harus diusir, ucap ayah Rini. Mereka mengadakan ruqyah di rumah. Ustadz membaca ayat-ayat suci, memercikan air zam-zam, dan membakar kemenyan. Andi tampak kesakitan, berteriak-teriak, badannya kejang-kejang. Jangan usir aku. Aku cuma mau teman. Aku kesepian. Suara anak kecil keluar dari mulut Andi, tapi itu bukan suara Andi. Keluar kamu, makhluk terkutuk. Keluar dari tubuh anak ini, teriak sang ustadz, tapi tuyul itu tidak mau pergi. Aku tidak akan pergi. Aku sudah terlalu lama sendirian. Aku butuh majikan. Aku butuh teman. Kamu harus kembali ke tempat asalmu, bentak ustadz. Tempat asalku? Tidak ada tempat untukku, teriak tuyul itu dengan suara yang sangat menyedihkan. Aku diciptakan manusia untuk melayani manusia. Aku tidak punya tempat. Aku tidak punya keluarga. Yang aku punya cuma majikan, dan semua majikanku meninggalkan aku. Untuk sesaat, Rini merasakan kasihan pada makhluk itu. Tapi ia segera mengingatkan dirinya tentang semua kematian yang disebabkan tuyul itu. Setelah berjam-jam ruqyah, akhirnya tuyul itu keluar dari tubuh Andi. Sosok kecil itu melayang di udara, menatap semua orang dengan mata sedih. Kenapa kalian semua tidak suka aku? Aku cuma mau membantu. Aku cuma mau punya majikan yang sayang sama aku, ucapnya dengan suara lirih. Kamu membunuh orang, jawab Rini. Kamu ambil jiwa orang yang tidak bersalah. Aku harus makan. Itu kodratku. Aku tidak bisa hidup tanpa jiwa. Tapi, tidak ada yang peduli. Kalian cuma mau uang yang aku bawa, tapi kalian gak mau terima konsekuensinya. Kalian semua egois. Dan tuyul itu menghilang. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan pesan terakhir, aku akan kembali. Aku akan cari majikan lain. Karena di dunia ini, selalu ada manusia yang tamak. Selalu ada manusia yang rela jual jiwa untuk uang. Dan aku akan selalu ada untuk melayani mereka. 3 tahun berlalu. Andi tumbuh menjadi anak yang sehat dan normal. Rini mencoba melupakan semua kejadian mengerikan itu. Ia sudah pindah ke Jakarta, jauh dari Semarang dan Jogja, tapi suatu hari, ia mendapat telepon dari rumah sakit jiwa di Semarang. Wahyu, sahabat almarhum suaminya, akan segera meninggal dan ingin bertemu dengannya. Dengan perasaan berat, Rini mendatangi rumah sakit. Ia melihat Wahyu terbaring lemah di ranjang, tubuhnya sangat kurus, seperti rangka hidup. Rini, terima kasih sudah datang, ucap Wahyu dengan suara lemah. Kenapa kamu panggil aku, Yu? Aku mau minta maaf. Dan aku mau cerita sesuatu yang harus kamu tahu. Wahyu menceritakan bahwa setelah ia keluar dari rumah sakit jiwa 3 tahun lalu, ia masih dihantui oleh tuyul itu. Tuyul itu terus menuntut untuk diberi majikan baru. Karena tidak tahan, Wahyu akhirnya menyerah dan mengajak orang lain, adik iparnya sendiri, untuk jadi majikan tuyul. Dan adik iparmu, apa yang terjadi padanya? Tanya Rini dengan perasaan tidak enak. Dia meninggal tahun lalu. Bunuh diri. Dia tidak tahan dengan beban dosa yang dia pikul. Dia sudah membuat 5 orang mati karena tuyul itu, jawab Wahyu sambil menangis. Dan sekarang, tuyul itu kembali padaku. Dia bilang karena aku yang kasih dia ke adik iparku, aku harus bertanggung jawab. Dia mulai menguras jiwaku lagi. Kenapa kamu tidak coba usir dia lagi? Aku sudah coba. Berkali-kali. Tapi dia selalu kembali. Dia bilang aku sudah terlalu dalam terlibat. Darah orang-orang yang mati karena tuyul itu ada di tanganku. Jadi, aku harus bayar dengan jiwaku. Rini merasakan air matanya mengalir. Ini semua salah Pak Suryo. Dia yang mulai semua ini. Bukan, Rin. Ini salah kita semua. Pak Suryo memang yang mulai, tapi Dimas yang lanjutkan. Aku yang memperburuk. Adik iparku yang menambah. Kita semua punya pilihan untuk menolak. Tapi kita tidak menolak. Karena kita semua tamak. Beberapa hari kemudian, Wahyu meninggal. Tubuhnya ditemukan kurus kering, persis seperti Pak Suryo dan Dimas. Dokter bilang dia meninggal karena malnutrisi ekstrim, tapi Rini tahu penyebab sebenarnya 10 tahun kemudian. Andi sudah berusia 20 tahun dan kuliah di universitas ternama. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan baik hati. Rini merasa bersyukur putranya bisa melewati trauma masa kecilnya. Suatu hari, Andi pulang dengan wajah cemas. Bu, aku dapat tawaran kerja yang sangat bagus. Gaji besar, fasilitas lengkap. Tapi, kantornya ada di Semarang.
Di komplek yang sama dengan rumah almarhum ayah dulu. Rini merasakan ketakutan. Jangan, nak. Jangan terima tawaran itu. Cari kerja di tempat lain. Tapi Bu, ini kesempatan langka. Gaji yang ditawarkan 3 kali lipat dari standar fresh graduate. Andi, dengarkan Ibu. Tempat itu tidak baik. Masih ada sesuatu di sana. Ibu, aku sudah besar. Aku tidak percaya hal-hal mistis lagi. Itu cuma trauma masa kecil. Rini tidak bisa melarang anaknya yang sudah dewasa. Dengan berat hati, ia mengizinkan Andi pindah ke Semarang. Beberapa bulan kemudian, Andi menelepon dengan suara gembira. Bu, aku dapat bonus besar. Bosku bilang aku karyawan terbaik. Aku bisa kirim uang lebih banyak untuk ibu. Rini merasa senang tapi juga cemas. Andi, bagaimana kamu bisa dapat bonus sebesar itu? Kamu kan baru kerja beberapa bulan? Aku tidak tahu, Bu. Mungkin aku memang berbakat. Soalnya setiap proyek yang aku kerjakan selalu sukses. Bahkan kadang uang tiba-tiba ada di mejaku. Mungkin bosku yang taruh. Rini merasakan darahnya membeku. Andi, kamu tidak bertemu dengan anak kecil aneh kan? Ada keheningan di ujung telepon. Kemudian, dengan suara yang berubah menjadi dingin, Andi menjawab, Ibu tidak perlu khawatir. Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku lakukan. Andi. Jawab Ibu. Kamu bertemu dengan makhluk itu lagi? Dia temanku, Bu. Dia selalu ada untukku. Tidak seperti ayah yang meninggalkan aku. Tidak seperti ibu yang selalu cemas berlebihan. Dia satu-satunya yang mengerti aku. Andi. Jangan dekat-dekat dengan dia. Dia akan membunuhmu. Dia tidak akan membunuhku, Bu. Karena aku kasih dia apa yang dia mau. Aku kasih dia jiwa orang lain. Dan lihat, aku jadi kaya. Aku jadi sukses. Rini hampir pingsan mendengar pengakuan anaknya. Andi, apa yang sudah kamu lakukan? Aku melakukan apa yang harus dilakukan untuk sukses di dunia ini, Bu. Dunia ini keras. Kalau aku tidak menginjak orang lain, aku yang akan diinjak. Itu bukan kamu, Nak. Itu bukan putraku. Ini aku, Bu. Ini aku yang sebenarnya. Aku sudah bosan jadi orang baik dan miskin. Sekarang, aku mau jadi orang kaya, walaupun harus jadi jahat. Telepon terputus. Rini mencoba menelepon berkali-kali, tapi tidak diangkat. Ia langsung memesan tiket kereta ke Semarang. Ia harus menyelamatkan putranya. Ketika Rini sampai di apartemen Andi di Semarang, ia melihat anaknya sudah berubah total. Andi terlihat kurus, mata cekung, tapi dengan senyum aneh yang mengerikan. Ibu datang? Silakan masuk, ucap Andi dengan nada datar. Andi, Ibu mohon. Putuskan hubunganmu dengan makhluk itu. Kita bisa hidup normal. Kita tidak butuh uang sebanyak ini kalau harus bayar dengan jiwa orang lain. Ibu tidak mengerti. Aku sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa mundur lagi. Dari kamar mandi, sosok kecil keluar. Tuyul itu berjalan dengan langkah santai, seperti sudah merasa sangat nyaman. Nyonya, lama tidak bertemu, sapa tuyul itu dengan senyum lebar. Putra Nyonya ini majikan yang sangat baik. Dia tidak pernah komplain. Dia selalu kasih aku tugas. Kami berdua seperti keluarga. Kamu bukan keluarga. Kamu monster yang merusak keluargaku, teriak Rini. Aku bukan yang merusak, Nyonya. Aku cuma alat. Yang merusak adalah keserakahan manusia itu sendiri. Diam kamu. Rini mengeluarkan air zam-zam yang ia bawa dan memercikannya ke tuyul. Tuyul itu berteriak kesakitan dan mundur. Ibu. Jangan sakiti dia. Andi melindungi tuyul itu. Andi. Sadar. Dia bukan temanmu. Dia makhluk yang sudah membunuh ayahmu, membunuh Mbak Sari, membunuh Pak Budi, membunuh Pak Wahyu, dan entah berapa banyak orang lagi. Mereka lemah. Mereka tidak bisa kontrol. Tapi aku bisa. Aku kuat. Kamu tidak kuat, Nak? Lihat dirimu. Kamu sudah seperti mayat hidup. Dia sedang menguras jiwamu pelan-pelan. Andi menatap cermin. Ia baru menyadari betapa kurus dan pucat dirinya. Ia mulai gemetar. Aku baik-baik saja. Tidak, majikan. Kamu tidak baik-baik saja, ucap tuyul dengan suara sedih. Kamu sudah hampir habis.
Sebentar lagi, kamu akan mati seperti majikan-majikan sebelumnya. Tapi kamu bilang aku berbeda. Semua majikan berbeda di awal. Tapi pada akhirnya, semua sama. Kalian semua akan habis dikuras. Karena itu kodratku. Aku harus makan. Dan makananku adalah jiwa. Andi jatuh terduduk. Ia mulai menangis. Aku tidak mau mati. Ibu, tolong aku. Rini memeluk anaknya. Ibu akan tolong. Kita akan keluar dari sini. Kita akan cari bantuan. Tapi tuyul itu menghalangi pintu. Maaf, Nyonya. Aku tidak bisa biarkan majikanku pergi. Dia sudah berjanji untuk terus melayani aku. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Perjanjian laknat macam apa itu? Ini perjanjian yang tidak adil. Tidak ada yang adil di dunia ini, Nyonya. Majikan-majikanku dulu juga mengambil jiwa orang lain dengan tidak adil. Sekarang, mereka merasakan akibatnya. Ini karma. Tapi Andi masih muda. Dia masih bisa berubah. Kasih dia kesempatan. Tuyul itu terdiam. Ada ekspresi sedih di wajahnya yang aneh. Nyonya, aku juga tidak mau ini terjadi. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku diciptakan untuk ini. Aku tidak bisa melawan kodrat. Semua makhluk punya pilihan. Kamu bisa pilih untuk tidak mengambil jiwa. Kalau aku tidak ambil jiwa, aku akan mati. Aku akan hilang. Aku takut hilang, Nyonya. Aku takut sendirian di kegelapan. Untuk pertama kalinya, Rini melihat sisi lain dari makhluk mengerikan itu. Ia melihat kesepian, ketakutan, dan penderitaan. Tuyul itu juga korban dari sistem yang diciptakan manusia untuk melayani keserakahan manusia. Kalau begitu, biarlah. Ambil jiwaku, ucap Rini tiba-tiba. Ibu. Tidak, teriak Andi. Aku serius. Ambil jiwaku, tapi bebaskan anakku. Dia masih muda, dia masih punya masa depan. Tuyul itu menatap Rini dengan mata berkaca-kaca. Nyonya, kenapa mau korbankan diri untuk anakmu? Karena dia anakku. Aku rela mati asalkan dia bisa hidup dengan baik. Aku tidak pernah punya seseorang yang sayang padaku seperti itu, bisik Tuyul. Semua majikanku cuma mau uang. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Kalau begitu, ini kesempatanmu untuk melakukan sesuatu yang benar. Bebaskan anakku. Biarkan dia hidup. Tuyul itu terdiam lama. Wajahnya penuh dengan konflik batin. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, baiklah. Aku akan lepaskan putra Nyonya. Tapi apa? Tapi aku tidak akan ambil jiwa Nyonya juga. Aku lelah. Aku lelah mengambil jiwa orang yang tidak bersalah. Aku lelah jadi monster. Kalau kamu tidak ambil jiwa, kamu akan mati, ucap Rini pelan. Aku tahu. Dan mungkin itu yang terbaik. Mungkin aku memang sudah seharusnya tidak ada. Tuyul itu berjalan pelan keluar dari apartemen. Tubuhnya mulai memudar, menjadi transparan. Nyonya, terima kasih. Untuk pertama kalinya, ada yang melihat aku bukan sebagai alat, tapi sebagai makhluk yang punya perasaan. Tunggu, panggil Rini. Kamu mau kemana? Aku mau kembali. Kembali ke tempat aku diciptakan. Kembali ke majikan pertamaku. Majikan pertamamu? Siapa? Pak Suryo. Dialah yang menciptakan aku. Dialah yang memanggil roh anak kecil yang meninggal dan mengubahnya jadi tuyul. Aku dulunya anak manusia biasa. Aku meninggal saat umur 5 tahun karena kelaparan. Lalu, Pak Suryo menemukan kubur aku dan melakukan ritual. Dia ubah aku jadi ini. Rini dan Andi terkejut mendengarnya. Mereka tidak pernah tahu bahwa tuyul itu dulunya adalah anak manusia. Aku punya nama. Namaku Joko. Tapi semua orang lupa nama itu. Semua orang cuma ingat aku sebagai tuyul. Sebagai monster. Joko? Bisik Rini. Maafkan kami. Maafkan semua majikanmu yang sudah menjadikanmu alat. Joko tersenyum sedih. Tidak apa-apa, Nyonya. Aku juga bersalah. Aku yang ambil jiwa mereka. Aku yang bunuh mereka. Sekarang, aku harus bertanggung jawab. Tubuh Joko semakin memudar. Ia berjalan keluar, melewati lorong, turun tangga.
Rini dan Andi mengikutinya dari belakang. Joko berjalan ke arah komplek lama, tempat rumah warisan Pak Suryo berada. Rumah itu sudah lama kosong, tidak ada yang mau membelinya karena reputasinya yang angker. Di depan rumah itu, Joko berhenti. Ia menatap rumah besar itu dengan mata penuh kenangan. Di sini semua dimulai. Di sini aku jadi monster. Dan di sini juga aku akan berakhir. Tiba-tiba, dari dalam rumah, muncul sosok-sosok hantu. Pocong Baksari, kuntilanak, genderuwo, dan banyak hantu lainnya, arwah orang-orang yang meninggal karena tuyul. Kamu datang juga akhirnya, ucap Pocong Baksari. Ya. Aku datang untuk menerima hukumanku. Hukumanmu adalah menderita selamanya. Kamu akan dikutuk untuk mengembara, sendirian, sampai akhir zaman. Aku terima. Tapi tiba-tiba, Rini berlari dan berdiri di depan Joko. Jangan. Dia juga korban. Dia juga tidak mau jadi seperti ini. Para hantu menatap Rini. Pocong Baksari berkata, Nyonya membela makhluk yang membunuh suami Nyonya? Aku tidak membela perbuatannya. Tapi aku mengerti penderitaannya. Dia juga tidak ingin jadi seperti ini. Dia diciptakan untuk melayani keserakahan manusia. Kalau mau menyalahkan, salahkan manusia yang tamak, bukan makhluk yang dipaksa melayani mereka. Para hantu terdiam. Akhirnya, kuntilanak berkata, baiklah. Kami akan ampuni dia. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Dia harus menghancurkan sumber kekuatannya. Dia harus menghancurkan jimat yang digunakan Pak Suryo untuk menciptakannya. Jimat itu ada di mana? Tanya Joko. Di ruang bawah tanah rumah ini. Di tempat yang sama di mana Pak Suryo melakukan ritual. Mereka semua masuk ke rumah tua itu. Di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap, mereka menemukan altar kecil. Di atas altar itu, ada patung tanah liat berbentuk anak kecil. Patung itu adalah wadah jiwa Joko. Kalau aku hancurkan ini, aku akan hilang, ucap Joko pelan. Tapi kamu akan bebas. Kamu tidak akan jadi Buddha lagi. Kamu bisa istirahat dengan tenang, jawab Rini. Joko menatap patung itu lama. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengangkat patung itu. Nyonya, terima kasih. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, aku merasa damai. Joko membanting patung itu ke lantai. Patung itu pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama, tubuh Joko mulai hancur, berubah menjadi debu emas yang berterbangan. Selamat tinggal, Nyonya. Selamat tinggal, Andi. Semoga kalian hidup bahagia. Dan Joko hilang. Hilang selamanya, para hantu lain juga mulai memudar. Pocong Baksari berkata sebelum hilang, terima kasih, Nyonya Rini. Akhirnya kami bisa istirahat dengan tenang. Satu persatu, hantu-hantu itu hilang. Yang tersisa hanya Rini dan Andi di ruang bawah tanah yang kosong. 5 tahun kemudian, Andi sudah pulih total. Ia bekerja di perusahaan biasa dengan gaji standar, tapi ia bahagia. Ia menikah dengan seorang guru sekolah dasar bernama Sinta, perempuan baik hati yang menerimanya apa adanya meskipun tahu masa kelam dalam hidupnya. Mas, aku hamil, ucap Sinta suatu pagi dengan senyum bahagia. Andi memeluk istrinya erat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, tidak seperti keluarga kita dulu. Rini, yang kini tinggal bersama mereka, tersenyum melihat kebahagiaan putranya. Tapi dalam hatinya, ada kekhawatiran yang tidak pernah hilang. Trauma masa lalu masih membekas, dan ia selalu was-was kalau suatu saat kutukan itu akan kembali. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Bayu. Bayi yang sehat dan lucu, dengan mata besar dan senyum yang memikat siapa saja yang melihatnya. Dia mirip ayahnya waktu kecil, ucap Rini sambil menggendong cucunya. Tahun-tahun berlalu dengan tenang. Bayu tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Tidak ada kejadian aneh atau tanda-tanda supernatural di rumah mereka. Rini mulai merasa bahwa kutukan keluarga mereka benar-benar sudah berakhir. Tapi ketika Bayu berusia 5 tahun, kejadian yang membuat mereka semua terkejut terjadi. Suatu malam, Bayu terbangun dan berjalan ke kamar Rini. Nenek, ada anak kecil di kamarku. Dia bilang dia kesepian, ucap Bayu polos. Rini merasakan darahnya membeku. Anak kecil seperti apa, sayang? Anak kecil yang botak. Kulitnya agak hijau. Dia bilang namanya Joko. Rini hampir pingsan mendengarnya. Joko? Bukankah tuyul itu sudah hancur? Bukankah patungnya sudah dihancurkan? Dengan tangan gemetar, Rini menggendong Bayu dan pergi ke kamar putranya. Andi dan Sinta langsung bangun mendengar keributan. Ada apa, Bu? Tanya Andi cemas. Bayu?
Bayu melihat Joko, bisik Rini, wajah Andi langsung pucat. Tidak mungkin. Joko sudah hilang. Kita sudah melihat dia hancur. Tapi Bayu bilang, "Papa, Mama, kenapa ribut?" Tanya Bayu bingung. Joko cuma mau main sama aku. Dia bilang dia kesepian dari dulu. Tiba-tiba, dari pojok kamar, muncul sosok yang sangat mereka kenal. Joko, tuyul itu, tapi kali ini wujudnya berbeda. Ia terlihat lebih bersih, lebih manusiawi. Tidak ada aura mengerikan seperti dulu. Joko? Andi terkejut. Bukankah kamu sudah mati? Ya, aku memang sudah mati. Patungku sudah hancur, ikatan kutukan sudah putus, jawab Joko dengan suara yang lembut. Tapi aku tidak hilang sepenuhnya. Lalu kenapa kamu masih di sini? Tanya Rini. Joko tersenyum sedih. Karena aku masih punya satu hal yang belum selesai. Aku mau minta maaf. Minta maaf pada keluarga Nyonya. Minta maaf pada semua orang yang menderita karena aku. Kamu sudah minta maaf dulu. Dan kamu juga sudah dihukum. Bukan hanya itu, Nyonya. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang seperti aku. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak kecil yang dipaksa jadi makhluk seperti aku. Joko mengeluarkan sesuatu dari balik tubuhnya. Sebuah buku tua dengan sampul kulit. Ini buku panduan menciptakan tuyul. Buku yang dipakai Pak Suryo dulu. Buku ini masih ada di rumah tua itu. Kalau buku ini tidak dihancurkan, orang lain bisa temukan dan membuat tuyul baru. Andi mengambil buku itu. Sampulnya terasa dingin dan mengerikan. Ketika dibuka, isinya penuh dengan ritual-ritual gelap dan mantra-mantra yang tidak semestinya ada. Kenapa kamu tidak hancurkan sendiri? Tanya Andi. Aku sudah bukan makhluk dunia lagi. Aku tidak bisa menyentuh benda-benda fisik dengan kekuatan penuh. Hanya manusia yang masih hidup yang bisa menghancurkannya. Baiklah. Kami akan hancurkan buku ini, ucap Andi tegas. Mereka keluar ke halaman belakang rumah. Andi menyiapkan api, sementara Rini membaca doa-doa. Dengan hati-hati, Andi melemparkan buku itu ke dalam api. Ketika buku itu terbakar, terdengar suara jeritan dari dalam api. Suara-suara mengerikan, seperti arwah-arwah yang tersiksa. Tapi perlahan, jeritan itu berubah menjadi bisikan lega, seperti jiwa-jiwa yang akhirnya bisa istirahat. Sudah selesai, ucap Joko dengan senyum lega. Sekarang tidak akan ada lagi tuyul yang diciptakan dengan cara seperti aku. Joko, panggil Bayu dengan suara kecilnya. Kamu mau main sama aku? Joko berlutut di depan Bayu. Adik kecil, aku tidak bisa main lama-lama. Aku harus pergi. Pergi kemana? Ke tempat yang sudah lama aku tunggu. Tempat di mana anak-anak kecil seperti aku bisa bermain dengan aman, tanpa harus jadi monster. Joko menatap Rini, Andi, dan Sinta. Terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkan aku tentang kasih sayang. Terima kasih sudah melihat aku sebagai Joko, bukan sebagai tuyul. Joko, ucap Rini dengan mata berkaca-kaca. Maafkan kami juga. Maafkan semua manusia yang sudah membuatmu menderita. Tidak apa-apa, Nenek. Aku sudah memaafkan semuanya. Sekarang, aku ingin kalian berjanji satu hal. Apa? Jangan pernah ceritakan cara membuat tuyul pada siapapun. Jangan pernah biarkan keserakahan menguasai hati kalian. Dan yang paling penting, Joko menatap Bayu. Ajarkan anak-anak bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kami berjanji, ucap Andi tegas. Joko mulai memudar. Tubuhnya berubah menjadi cahaya lembut yang hangat. Selamat tinggal, keluarga baik. Semoga kalian hidup bahagia selamanya. Dan Bayu, ia menatap anak kecil itu. Jadilah anak yang baik. Jangan pernah tamak seperti majikan-majikanku dulu. Iya, Kak Joko, jawab Bayu polos dan dengan senyum damai, Joko menghilang. Kali ini, benar-benar menghilang. Tidak ada lagi aura gelap, tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanya perasaan tenang dan damai. Penutup, akhir yang sesungguhnya 10 tahun kemudian, Bayu sudah berusia 15 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja yang baik, rajin beribadah, dan tidak pernah tertarik dengan hal-hal mistis atau jalan pintas untuk meraih kekayaan. Suatu hari, ia bertanya pada neneknya, "Nenek, kenapa dulu nenek selalu bilang kekayaan itu tidak penting?" Rini tersenyum bijak. Karena nenek pernah melihat betapa mengerikannya akibat keserakahan, Bayu. Keserakahan bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Bisa membuat orang menyakiti orang lain, bahkan membuat orang kehilangan jiwanya.
Maksud nenek? Yang nenek maksud, uang itu penting untuk kehidupan. Tapi jangan pernah menempatkan uang di atas segalanya. Jangan pernah rela mengorbankan orang lain atau melakukan hal jahat demi uang. Karena pada akhirnya, uang yang didapat dengan cara kotor tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Bayu mengangguk mengerti. Aku tidak akan pernah serakah, Nek. Aku akan cari uang dengan cara yang halal dan jujur. Itu janji yang baik, cucuku. Malam itu, Rini berdoa panjang. Ia bersyukur bahwa akhirnya siklus kutukan keluarganya benar-benar berakhir. Tidak ada lagi tuyul, tidak ada lagi hantu-hantu penuntut balas, tidak ada lagi kematian-kematian mengerikan, tapi yang paling membuatnya bersyukur adalah melihat cucunya tumbuh menjadi anak yang baik. Bayu tidak akan mengulangi kesalahan kakeknya, kesalahan ayahnya, atau kesalahan para leluhur yang terjebak dalam lingkaran keserakahan. Generasi baru telah lahir. Generasi yang belajar dari kesalahan masa lalu, dan bertekad untuk hidup dengan cara yang benar. Di suatu tempat yang jauh, di alam yang tidak terlihat mata, sosok anak kecil bernama Joko tersenyum melihat keluarga yang pernah ia sakiti itu kini hidup bahagia. Ia akhirnya bisa istirahat dengan tenang, karena ia tahu bahwa kutukan yang pernah mengikat keluarga itu telah berakhir selamanya. Dan di rumah tua bekas milik Pak Suryo, yang kini sudah roboh dimakan usia, tidak ada lagi yang tersisa selain reruntuhan dan kenangan kelam. Tidak ada lagi ritual-ritual jahat, tidak ada lagi jimat-jimat terkutuk, tidak ada lagi makhluk-makhluk supernatural yang menunggu untuk melayani keserakahan manusia. Yang tersisa hanyalah pelajaran, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan jiwa orang lain. Dan bahwa kasih sayang keluarga adalah harta yang paling berharga di dunia ini, harta yang tidak bisa dicuri oleh tuyul manapun, dan tidak akan pernah habis meskipun dibagi kepada banyak orang. Tamat __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 _ ini adalah peringatan bahwa keserakahan dan jalan pintas menuju kekayaan akan selalu berakhir tragis. Tidak ada kekayaan yang layak dibayar dengan jiwa orang lain. Dan tidak ada kebahagiaan sejati yang bisa didapat dari penderitaan orang lain. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.